اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني وأخواتي في الدين معاشر المسلمين والمسلمات المشاهدين والمشاهدات المستمعين والmustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu nikmat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, dalam detik-detik kehidupan kita, melainkan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya datang darinya secara mutlak. Tidak ada yang zat yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita bersyukur dan kita menyerahkan segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam tak lupa dan tak bosan pula kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan keturunannya, para sahabat yang telah bersusah payah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang setia berjalan di atas sunnahnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid pada bab yang ke-25, ya, tentang bayanu babu bayani syai'in min anwa'is sihr. Bab yang datang menjelaskan tentang jenis-jenis sihir. Pada pertemuan pagi kemarin kita sudah jelaskan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innal iyafata wat tarqa wat tiyara minal jibti. Sungguhnya melepaskan burung, ya, dengan meyakini satu kebaikan, dan kalau seandainya burung lepas terbang dari arah ke kanan kemudian menunjukkan sebuah kebaikan, dan ke kiri adalah sebuah kesialan, atau dia menggaris-garis tanah kemudian dia mengatakan mengetahui hal yang gaib, atau selalu menganggap sial sesuatu, maka itu bagian daripada sihir. Karena dijelaskan oleh Hasan, al-jibtu ala rannatus syaitan, ya, seruan syaitan, ya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan dan merupakan hadis yang kedua yang digunakan atau yang dipakai oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam bab yang ke-25 ini, di mana beliau menukilkan sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada halaman yang ke-206, wa'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, ya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Saya ulangi hadisnya, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Artinya bahwa siapa yang belajar satu bagian daripada ilmu perbintangan, ilmu nujum, maka dia telah mempelajari bagian dari bagian sihir. Zada mazad, artinya bahwa selama dia mempelajari, banyak mempelajari ilmu perbintangan,
maka bertambah pula lah ya tingkat apa yang dilakukan dari bagian sihir itu sendiri. Rawahu Abu Dawud ya bi isnadin sahih. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah, apa yang menjadi pelajaran kita di dalam hadis ini? Nah, sebelum kita menyebutkan faedah yang bisa kita pakai dan bisa kita ambil dari hadis ini, ada beberapa penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan man iqtabasa artinya man ta'allama. Iqtabasa artinya man ta'allam atau ta'allama. Yang barang siapa yang belajar. Syu'batan, syu'bah artinya ta'ifatan, bagian, wa qit'atan, atau seperti disebut syu'batu al-lughah, bagian dari lughah, atau syu'batul Quran. Ya, qisim ini syu'bahnya ini gitu ya, bagian. Syu'batan minas sihir artinya al-ma'lum tahrimu, sihir yang diharamkan. Sihir yang diharamkan. Karena di awal sudah kita bahas bahwa di antara al-a'mal asy-syaitaniyah, amal-amal syaitan adalah sihir, ya, adalah sihir. Taib. Zada ma zada, yakni kullama zada min ilmi nujum, setiap kali bertambah ilmu pengetahuan tentang ilmu perbintangan, zada lahu minal ithim, maka bertambah pula dosanya. Mithli ismi sahir, seperti dosa orang yang penyihir. Au zada min iqtibasi syu'abis sihir, atau bertambah dia mempelajari ilmu tentang sihir, bagian dari cabang-cabang sihir. Misal seperti mazada min iqtibasi ilmi nujum, seperti dia menambah, mendalami ilmu perbintangan. Nah, nanti kita akan tambahkan penjelasannya bahwa ilmu perbintangan itu ada dua jenis, ya. Ada dua jenis. Yang pertama yang dibolehkan, yang kedua yang tidak. Nanti kita akan jelaskan di akhir. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan setelah menjelaskan tentang beberapa makna kalimat atau kata dalam hadis tersebut, beliau memasuki pembahasan yang kedua, yaitu al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini apa? Hadis yang barusan kita baca. Barang siapa yang mempelajari ya bagian dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari sihir. Di sini beliau mengatakan yukhbiruhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengabarkan fi hadzal hadithi, di dalam hadis ini, khabaran, sebuah berita ya tentang apa? Maknahu an-nahyu wat-tahziru. Sebuah berita tapi hakikatnya itu adalah larangan ya dan peringatan keras. Apa peringatan kerasnya ikhwafillah? Anna man ta'allama syai'an minat tanjimi, barang siapa yang mempelajari sesuatu ya, ilmu dari ilmu perbintangan, faqad ta'allama syai'an minas sihir, maka sungguh dia telah mempelajari ya sesuatu dari sihir, ya, minas sihiril muharram. Wa kullama zada ta'allumuhu tanjima zada ta'allumuhu sihir. Ini sekali lagi dijelaskan bahwa setiap kali bertambah semangat dia belajar ilmu tentang perbintangan, maka bertambah pula ilmu tentang sihir. Nah, wadzalika li'anna at-tanjima tahakkumun al-ghaib. Perbintangan itu biasanya apa? Untuk mengetahui perkara-perkara gaib. Ini yang pada umumnya ya, bihaitsu innal munajjim yuhawil iktishaf al-hawadits. Ya, yang selalu belajar ilmu perbintangan biasanya dia berusaha untuk mengetahui perkara-perkara ya al-mustaqbalah. Ini perkara masa depan, perkara yang masa depan, baik dia memprediksi masa depan seseorang. Allati min ilmil ghaib, dan itu merupakan bagian ghaib. Tidak ada orang yang tahu tentang masa depan, kan? Tidak ada. Ya, tidak ada yang tahu tentang urusan kita, masa depan kita ya, tidak ada yang bisa memastikan itu semuanya. Nah, orang-orang para ahli nujum atau yang mempelajari ilmu perbintangan ini biasanya ada bagian dari ilmu ini mengarah seperti itu.
Allazi ista'thara Allahu bi'ilmi, masa depan itu adalah ilmu yang Allah kuasai. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Kita tidak tahu masa depan. Ya, bagaimana kehidupan, bagaimana perjalanannya. Tapi kita berharap ketika kita berada di atas syariat ini dan ketika didik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik dan kita berikan kepada mereka rezeki yang halal, ya, kita berada di atas agama yang mulia ini, mempelajarinya, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan harapan yang kita inginkan dari ini semua adalah semua kita berada dalam lingkungan yang baik, kehidupan yang baik, bisa melaksanakan ibadah dan kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita seperti itu. Dan ketika anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan salehah, dan harapan ketika itu pun kita kalau sudah meninggal menutup usia dengan husnul khatimah. Itu yang bisa kita lakukan, ikhtiar, usaha. Dan doa ya juga merupakan bagian daripada ikhtiar kita. Kita kawal ikhtiar kita dengan doa kita. Ya, itu yang bisa kita mampu lakukan. Adapun ya, hasil, adapun bagaimana nanti ke depan, wallahu taala alam. Al-ilmu indallah. Allah yang Maha mengetahui. Nah, oleh karena ikhwafillah, kita yang lurus saja. Ikhtiar dan doa dilakukan, dididik diri kita di dalam kebaikan, dan harapannya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita. Ya, inilah yang bisa kita lakukan. Terkadang orang hari ini ya terkait dengan nama atau terkait dengan nama begini maka begini, lahir di bulan ini maka dia begini, ya kan? Dan apabila lahir di jam ini maka dia begini. Dan begitu. Jadi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan dan itu tidak ada yang tahu, ya, maka itu bagian daripada hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Naam. Setelah itu dijelaskan tentang munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara fihi anna at-tanjima naw'un min anwa'is sihr. Nabi di sini mengabarkan bahwa perbintangan itu, ilmu tentang perbintangan itu bagian daripada jenis-jenis sihir, ya. Lalu kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ma yustafadu minal hadithi, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama, tahrimu at-tanjimi, diharamkan ilmu perbintangan, allazi huwal ikhbaru anil mustaqbal, ilmu yang beritahu tentang masa depan, ya, mereka-reka, mengira-ngira kehidupan ia begini dengan tandanya ini, ya, i'timadan ala ahwalin nujum, bersandar kepada kondisi bintang, li'annahu man iddi'a ilmil ghaib. Kenapa ini dilarang? Karena ini adalah ya mengatakan mengetahui sesuatu yang gaib, tidak bisa, ya. Bahkan kalaupun tepat dengan apa yang diprediksi, yaitu kebetulan saja, itu kebetulan saja. Tidak ada orang yang bisa memastikan masa depan ataupun kebahagiaan ataupun kesengsaraan dan sebagainya. Ilmu perbintangan dilarang. Yang kedua, anna tanjima min anwa'is sihir min al-munafi lit-tauhid. Sesungguhnya ilmu perbintangan itu bagian daripada sihir yang menafikan tauhid kita. Adakah yang paling mahal dari tauhid kita, ikhwah? Tidak ada. Karena dia kunci keselamatan, kebahagiaan kita. Maka mesti kita jaga. Orang kalau tahu itu berharga, bernilai, pasti dia berusaha untuk menjaganya. Pasti dia berusaha untuk memeliharanya. Jangan dirusak, jangan dikotori dengan noda-noda kesyirikan. Karena tidak ada perusak terhadap tauhid ini yang paling besar melainkan
kesyirikan. Dan di antara kesyirikan dan jenis-jenis dosa yang lain selain kesyirikan adalah sihir ini. Ya. Karena sihir itu bagian daripada a'mal as-syaitaniyah, bagian dari perbuatan syaitan. Maka jauhkan ilmu ini, jangan dipelajari, ya, jangan ditekuni. Nanti kita akan bahas sedikit di belakang. Ilmu yang dia maksud, yang dilarang itu adalah ilmu perbintangan yang sifatnya ya mereka-reka masa depan dan menyimpulkan perkara-perkara yang tidak pasti. Yang ketiga, annahu kullama zada ta'allumuhu litanjimi zada ta'allumuhu lis-sihir. Setiap kali dia bertambah ilmunya, bekalnya tentang ilmu perbintangan, maka bertambah pula lah ya ilmu dia tentang sihir, dan tentu bertambah pula lah dosa dia tentang dosa dia dalam kehidupan ini. Ikhwafillah, saya akan tambahkan penjelasan ini yang kita nukilkan dari penjelasan para ulama yang diambil dari syarah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana ada sebuah perkataan dari Al-Imam Al-Bukhari wafat 256, di mana beliau mengatakan dalam kitab sahihnya, ya, yaitu Qatadah berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal. Bintang itu Allah ciptakan untuk 3 hal. Yang pertama adalah sebagai penghias langit. Allah ciptakan bintang sebagai penghias langit ini. Ya. Yang kedua, Allah ciptakan bintang sebagai pelempar syaitan. Hujumus syayatin, ya, pelempar syaitan. Ya, karena ada di antara syaitan mencoba untuk mencuri-curi berita langit, lalu diberikan informasi itu kepada ya orang yang menjadi tangan kanannya di bumi, ya, dan itu dibocorkan. Terkadang tepat berita yang dicuri, terkadang salah. Yang ketiga, sebagai tanda bagi orang untuk mengenal arah. Ini sebagai bagian yang bermanfaat, diantaranya adalah sebagai tanda arah ya, bagi seseorang. Nah, oleh karena itu kata beliau, barang siapa yang menafsirkan selain dari itu, ia telah salah dan menyia-nyiakan bagiannya, memaksakan diri dalam satu hal yang tidak ia ketahui. Ibaratnya dia memaksakan diri pada sesuatu yang sangat dia tidak mengetahui. Nah, ilmu nujum ada 2 macam. Ilmu nujum dalam timbangan agama ada dua bentuk. Yang pertama ilmu at-ta'sir, yaitu ilmu nujum yang meyakini bahwa bintang-bintang mempunyai pengaruh terhadap keadaan alam semesta ini. Ilmu ini termasuk syirik dan bukan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Karena yang kita cari ini ilmu yang bermanfaat. Nah, di antara bentuk penjelasan ulama tentang ilmu at-ta'sir ini adalah di mana menjadikan keadaan bintang seperti planet dan benda angkasa lainnya sebagai dasar menentukan berbagai peristiwa dan keadaan di muka bumi, baik sebagai sesuatu yang berpengaruh mutlak maupun hanya sebagai isyarat, ya, yang menyertai peristiwa-peristiwa di muka bumi. Jika ia percaya bahwa keadaan itu adalah faktor yang mempengaruhi mutlak atas peristiwa-peristiwa di muka bumi, dengan tidak membedakan baik karena kekuatan internalnya maupun karena izin Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan dengan tingkatan syirik besar yang bahkan mengeluarkan dari Islam. Tetapi jika ia percaya bahwa keadaan itu hanya merupakan isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa bumi, maka ia dinyatakan sebagai perbuatan syirik dengan tingkatan syirik kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid kita ini. Nah, ikhwafillah, perbintangan tidaklah berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Tidak ada. La alaqatalah, tidak ada pengaruhnya.
anggapan tentang pengaruh yang berpengaruh, anggapan tentang pengaruhnya, ya, pengaruh yang mengatakan terhadap peristiwa-peristiwa di bumi, termasuk perkataan atau termasuk sesuatu yang berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Jadi, kalau ada yang mengatakan pengaruh ini dan itu terhadap bumi, maka ini adalah hal yang tidak baik. Berdasarkan hadis yang sudah kita baca, man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Yang pelajari satu cabang ilmu dari ilmu nujum, maka sungguh ia telah mempelajari, ya, mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Itu yang pertama, ikhwafillah. Nujum yang pertama adalah yang pertama tadi ada ilmu at-ta'sir, yang kedua adalah disebut ilmu at-tasyir. At-tasyir adalah ilmu nujumi yang tujuannya untuk, ya, memudahkan arah tujuan di dalam sebuah perjalanan dan kemaslahatan agama. Di ilmu ini makanya dikatakan bahwa ilmu nujum yang kedua ini adalah bagian dari ilmu yang memudahkan arah tujuan, arah jalan, kemudian merupakan bagian kemaslahatan bagi kita dalam kehidupan dan agama ini, maka ini adalah dibolehkan. Dalam bahasa lain adalah menjadikan ilmu perbintangan ini sebagai penentu arah mata angin, sebagai bentuk bagian daripada letak geografis satu negara, dan indigenis yang seperti ini pun dibolehkan dalam Islam, ya. Maka dari hasil ilmu ini muncullah at-takwin, ya, penanggalan, at-taqwim, ya, muncul at-taqwim, ya, penanggalan dalam agama kita dengan pengetahuan tentang akhir musim dingin, musim panas, dan waktu-waktu yang menunjukkan kondisi-kondisi cuaca hujan dan penyebaran wabah penyakit dan semacamnya. Ini adalah maslahat bagi kehidupan kita, ya. Namun apabila kita yakini perbintangan, ilmu bintang itu ada pengaruh terhadap ini dan itu, maka ini mesti kita jauhkan. Inilah dua pembagian para ulama, ya, dari ilmu perbintangan ini. Adapun bagian yang pertama itu dilarang, dan ini maksud daripada hadis yang barusan kita baca. Dan adapun bagian yang kedua adalah dibolehkan, ya, untuk mengetahui arah mata angin dan menentukan letak geografis dan menentukan musim, menentukan sebuah keadaan musim di kita ini. Maka ini sekali lagi yang menjadi pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berikan kepada kita kemudahan di dalam belajar. Sekali lagi, yang dituntut bagi kita mempelajari ilmu agama ini adalah tentang, lebih pokoknya, al-usul as-salasah, mengenali tentang Allah, ya, Azza wa Jalla, dengan ilmu, dengan tauhid al-rububiyahnya, mengenali ilmu tentang tauhid, ya, al-uluhiyahnya, dan mengenali ilmu tentang Allah dengan tauhid asma dan sifatnya. Kenali itu yang paling pokok di dalam kehidupan kita, menjadikan tauhid sebagai dasar dan sumber kekokohan dari akidah kita, ya. Maka dengan kita mempelajari ilmu yang bermanfaat, insya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaat. Seperti mana Nabi ajarkan kita dalam sebuah doa yang mesti kita baca setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan Nabi juga kita dapatkan sebuah doa, ya, berlindung, ya, dari perkara-perkara yang tidak baik, termasuklah kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah,
ya dikabulkan. Atau ditambah dengan wa min ainin la tadma, dan dari mata yang tidak pernah menangis. Ini menunjukkan kekasaran hati, menunjukkan jauhnya kita dari Allah Azza wa Jal. Ya, maka kita sekali lagi berlindung kepada Allah yang maha alim dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat ini. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang jenis-jenis daripada sihir ini. Sekali lagi, apa yang disampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, dan jika salah dari diri kami sendiri, kita minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.